Shalom. Baik, kita lanjutkan topik tentang lagu gereja harus sesuai firman Allah ya. Ini bagian yang kedua. Lalu Samson ini berkata, oh iya ya. Saya jawab, itu sebabnya ketika saya melayani orang yang mempunyai masalah apapun, mungkin masalah kesehatan ya, sakit penyakit ya, mungkin masalah ekonomi atau mungkin masalah keluarga dan lain-lain, maka saya menyuruh orang itu untuk apa? Mengakui dulu dosa-dosanya yang pernah dibuatnya selama hidupnya, baik yang dia ingat ataupun yang tidak diingatnya ya, dan minta ampun kepada Bapa supaya Bapa mengampuni dosanya itu yang ada. Dan bila ada kaitannya dengan orang lain ya, yang diperbuatnya itu, dosanya itu ya, juga harus ada penyelesaian dengan orang itu ya, keluarganya, entah temannya, pokoknya yang ada kaitannya dengan apa yang dilakukannya itu harus dibereskan, begitu loh. Nah, maka ia harus selesaikan semua. Pokoknya kalau kepada Tuhan mengaku dosa, minta ampun ya, tapi harus ada pemberesan juga kepada orang yang ada sangkut pautnya dengan dosa yang dilakukan itu. Nah, setelah ia melakukan pengakuan dosa dan minta ampun kepada Bapa dalam nama Yesus dan penyelesaian kepada sesamanya yang ada hubungannya dengan dosa yang dilakukan, maka firman ini baru bisa jalan, Apa itu? Ya, di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Allah ya, adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, tapi kalau orang tidak mau melakukan itu ya, firman Allah tidak bisa berlaku, Lalu Samson berkata, oh, meskipun dosanya sangat banyak, tetapi tetap diampuni oleh Tuhan ya Pak? Saya jawab, iya yang penting itu dia mau bertobat, mau mengakui dosa-dosa dan mau melakukan pemberesan gitu loh, baik kepada Tuhan atau kepada sesamanya yang ada sangkut pautnya dengan dosa yang dia lakukan. Nah itu ya, nah itu baru firman Allah tadi jalan. Nah, meskipun dosanya ya katakan sudah ruwet ya, sudah banyak, sudah ruwet, dicampur tir lagi, artinya sudah waduh tidak karu-karuan lah ya, tetap kalau dia masih hidup, artinya mau bertobat, minta ampun, Tuhan pasti mengampuni ya. Kenapa? Ya, ini ada ayatnya soalnya, Yesaya 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Allah. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah, perhatikan ya, koma, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa kan ya, artinya meskipun orang itu punya dosa yang sangat banyak lah, sudah ruwet, campur tir lagi dosanya, tapi asal dia mau bertobat, mau mengakui dosa-dosanya dan mau minta ampun kepada Bapa, maka orang itu pasti diampuni dan disucikan. Bukan cuma diampuni saja ya, disucikan dari dosa-dosanya itu Nah, itu yang bilang bukan saya loh, tapi firman Allah, artinya pasti benar Nah gitu, paham ya. Lalu Samson berkata, oh gitu ya. Jadi maksudnya lagu di atas itu, penciptanya tuh ingin berkata bahwa doa-doa kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan karena hal-hal yang Pak Jonok jelaskan itu ya. Saya jawab, ya mungkin ya, itu kan saya prediksi saya ya, yang menciptakan itu punya maksud seperti itu. Atau mungkin juga maksudnya penciptanya adalah bahwa doa kita itu tidak selalu dituruti Tuhan karena Tuhan ingin memberi yang lebih baik.
ya daripada apa yang kita minta. Mungkin maksudnya begitu juga bisa kan. Cuma seharusnya kalau menulis syair itu ya jangan sampai ada bertentangan dengan firman yang lain gitu loh. Paham nggak? Ya, lalu Sansan berkata, oh gitu, ya. Jadi harusnya dijelaskan ya Pak, kenapa kok doanya tidak dikabulkan gitu ya Pak ya. Saya jawab, iya sis, ya toh. Kalau menulis syairnya kayak lagu itu dikatakan bahwa doa kita itu tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Nah itu kan jelas hal itu terkesan bertentangan atau berlawanan dengan firman Allah di Markus 11 ayat 24 itu sis, ya kan? Kan firman yang di Markus 11 ayat 24 itu kan jelas menulis bahwa apa saja yang kita doakan asal percaya sudah menerimanya, maka hal itu atau apa yang kita minta itu pasti kita terima gitu loh sis. Nah jadi nggak ada yang tidak dikabulkan, yang penting percaya, asal kita percaya bahwa doa yang kita minta itu sudah kita terima, itu yang penting ya. Jadi perhatikan kata apa saja itu sis, tahu artinya apa saja kan tidak kah? Lalu Sansan berkata, apa saja ya artinya ya apapun ya Pak ya. Kata apa saja kan ya segala macam hal Pak ya. Saya jawab, betul sis ya, namun sekali lagi harus diingat, jangan sampai salah berdoa, yang pertama. Yang kedua, dan doa itu, orang yang berdoa itu harus tidak punya dosa. Nah, itu dua hal itu yang penting, paham gak? Ya oke. Nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.